Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Irviani, NIM 18053094. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi untuk membuat video presentasi pembelajaran, di mana di sini saya mengambil materi yaitu tentang komunikasi. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu adalah jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang saling berkaitan. Baiklah, di sini ada pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Anwar Arifin. Di sini Anwar Arifin mengatakan bahwa komunikasi itu adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan peran maupun perilaku. Menurut ahli yang kedua itu adalah Skinner. Skinner ini mengatakan komunikasi ini adalah sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha membuat efek yang diinginkannya. Yang terakhir itu menurut Forsdale. Forsdale ini mengatakan komunikasi ini adalah jenis proses pembentukan, pemeliharaan, serta pengubahan sesuatu agar tujuan sinyal yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan. Baiklah, kita masuk materi yang kedua, yaitu adalah unsur-unsur dari komunikasi. Unsur-unsur dalam komunikasi itu yang pertama adalah sumber. Sumber adalah salah satu unsur dalam komunikasi adalah dasar yang digunakan oleh penyampai pesan yang digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Sumber ini dapat berupa orang, lembaga, buku, maupun dokumen. Unsur yang kedua itu adalah komunikator. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikasi. Komunikator ini juga harus bisa menentukan media yang akan digunakan dalam melakukan persuasi sehingga lebih efisien dalam pencapaian sasaran. Unsur yang ketiga itu adalah pesan. Pesan sebagai salah satu unsur dalam komunikasi dapat dipahami sebagai materi yang akan diberikan komunikator kepada komunikan. Pesan ini disampaikan oleh komunikator dengan berbagai cara, misalnya melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh. Unsur yang keempat itu adalah channel. Channel ini merupakan saluran penyampaian pesan atau sering juga disebut dengan media komunikasi. Media komunikasi ini dapat dibagi dua. Yang pertama, media komunikasi personal dan media komunikasi massal. Contoh dari media komunikasi personal ini seperti telepon dan aplikasi chatting. Sedangkan contoh dari komunikasi media massa ini, contohnya itu televisi, radio, hingga media sosial. Unsur yang kelima itu adalah komunikasi. Baiklah, unsur komunikasi selanjutnya adalah komunikasi itu sendiri. Unsur ini umumnya dibedakan berdasarkan kategori sifat, yakni dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baik, kita masuk materi yang ketiga, yaitu adalah bentuk-bentuk komunikasi. Di sini terdapat 5 bentuk komunikasi. Yang pertama itu komunikasi intrapersonal, yang kedua itu komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, yang kelima itu komunikasi organisasi, dan yang terakhir itu adalah komunikasi massa. Baiklah, kita akan membahas satu persatu, yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi intrapribadi, yang artinya komunikasi ini dilakukan kepada diri sendiri. Contohnya berdoa dan bersyukur. Sedangkan komunikasi interpersonal itu adalah sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Kalau komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih atau sekelompok orang. Baiklah,
Sedangkan komunikasi organisasi itu adalah proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun informal dalam suatu sistem yang disebut organisasi. Baiklah, yang terakhir itu adalah komunikasi massa. Bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dengan komunikan serta massal. Berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Baiklah, materi yang keempat kita itu masuk ke dalam tujuan dari komunikasi ini. Tujuan komunikasi itu yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Tujuan yang kedua itu adalah agar mampu memahami maksud dari perkataan orang lain. Tujuan yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Dan yang terakhir, tujuannya itu adalah penggerak orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Nah, untuk materi yang terakhir ini kita membahas tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama itu adalah untuk penyampaian informasi. Fungsi yang kedua adalah sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Fungsi yang ketiga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Sedangkan fungsi yang keempat itu untuk dapat mengenal diri sendiri. Fungsi yang kelima untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang selanjutnya itu adalah guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Fungsi yang selanjutnya itu adalah untuk mempelajari situasi yang sedang terjadi. Sedangkan fungsi yang terakhir itu adalah fungsi untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, segitu video presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.